Halo sejawat nurse, selamat datang ya di sesi bedah kasus kita. Oke, langsung aja nih, siapkan fokus penuh kalian. Soalnya kita bakal langsung terjun ke sesi tryout interaktif kilat. Topiknya super krusial, etik keperawatan komunitas. Kalian pasti tahu kan, di komunitas itu tantangannya beda banget. Kita kerja langsung di wilayah pasien, di rumah mereka, bukan di bangsal rumah sakit yang serba terkontrol. Makanya, nguasain materi ini tuh bukan cuma buat lulus UKOM doang, tapi biar praktek harian kita tetap aman. Yuk, kita tajamkan insting klinis bareng-bareng. Nah, UKOM udah generan di depan mata nih. Jadi nggak ada lagi ya pemanasan teori yang panjang lebar. Hari ini, daripada saya cuma bacain definisi otonomi atau keadilan yang pastinya udah sering banget kalian dengar, kita bakal langsung ngetes gimana sih insting klinis kalian pas di lapangan sesungguhnya. Kita bakal bedah skenario dunia nyata. Udah siap ngetes diri sendiri? Oke, mari kita hajar kasus pertama. Coba bayangin situasinya sedetail mungkin. Kalian lagi di balai desa, terus ada rekan perawat yang lagi ngasih penyuluhan soal bahaya TB paru ke warga. Biar materinya kelihatan lebih nyata, dia nampilin foto ilustrasi. Tapi sayangnya itu foto anak dari desa tersebut yang kebetulan lagi sakit TB dan wajahnya kelihatan jelas banget, nggak disensor sama sekali. Padahal kita tahu persis kan, stigma soal TB di masyarakat itu masih lumayan tinggi. Sebagai nurse yang peka, coba tebak, prinsip etik apa nih yang baru aja dilanggar dan bisa banget ngancurin kehidupan sosial anak itu? Coba analisis cepat aja. Ini dia pilihan jawabannya. Apakah A. Non-maleficence, B. Confidentiality, C. Beneficence, D. Autonomy, atau E. Fidelity? Kunci jawaban kalian di dalam hati sekarang juga ya. Waktu ujian terus jalan nih. Dan di laparan asli, kalian harus bisa mutusin dalam hitungan detik. Dan jawabannya adalah B. Confidentiality atau kerahasiaan. Jadi, poin krusial yang sering bikin kita terjebak itu gini. Kita sering ngira kerahasiaan itu cuma sekedar nyimpen map rekam medis di laci biar nggak dibaca orang. Padahal, kerahasiaan itu mencakup semua bentuk informasi, termasuk visual. Apalagi zaman sekarang, warga gampang banget kan moto layar presentasi pakai HP, makanya pakai wajah pasien yang bisa dikenali di ruang publik, walaupun niatnya baik buat edukasi, itu tetap pelanggaran privasi tingkat berat. Intinya, kita wajib melindungi identitas pasien di mana aja. Luar biasa, yuk kita jaga momentumnya dan langsung masuk ke kasus 2. Ini skenario yang sering banget kejadian di lapangan. Kalian lagi kunjungan rumah, terus pasien hipertensi ini nolak tegas obat dokter. Dia lebih milih pakai jamu atau terapi herbal turunan keluarganya. Nah, disinilah seninya. Perawatnya ngambil sikap yang cerdas banget. Dia mempersilahkan pilihan pasien itu, asalkan tekanan darahnya tetap dipantau secara medis. Perawatnya nggak marah, nggak ngejudge, apalagi ninggalin pasien. Kira-kira prinsip etik apa sih yang lagi diterapin sama perawat hebat ini? Coba pikirin baik-baik. Ada benturan nih antara saran medis rumah sakit sama kebiasaan pasien di rumahnya sendiri. Prinsip inti mana yang paling menghargai keputusan pribadi seseorang soal kesehatannya sendiri? Udah dapat jawabannya? Silakan dimantapkan. Kalau insting kalian milih C, otonomi atau otonomi, kalian 100% benar. Di kasus yang agak sedikit rumit ini, perawat dengan brilian nyimbangin otonomi pasien, yakni hak mereka buat milih tindakan, sama tugas profesional buat tetap mantau kesehatannya. Otonomi itu bukan berarti ngelepas pasien gitu aja atas nama kebebasan ya, tapi lebih ke mendampingi keputusan mereka dan mastiin mereka tetap aman. Bener-bener seni merawat di komunitas kan? Oke, siap buat kasus 3? Bayangin kalian lagi tugas home care. Kalian mau pasang selang NGT buat pasien pasca stroke yang susah nelan. Pas mau mulai, namanya juga di rumah yang kebersihannya nggak seketat di RS ya, ujung selang NGT-nya nggak sengaja kena kasur pasien. Tapi bukannya ngambil selang baru, perawatnya malah mikir, nggak apa-apa lah cuma kena dikit, terus tetap lanjutin tindakan pakai selang yang kotor tadi. Waduh, batasan etik vital apa nih yang baru aja ditabrak sama perawat ini? Silakan timbang-timbang lagi pilihannya. Kasus ini emang jelas banget nunjukin kesamahan prosedur klinis standar. Tapi, kalau kita bedah dari sudut pandang moral dan etika profesi yang lebih dalam, prinsip mana yang paling dilanggar? Kasih sedikit petunjuk nih, ini ada hubungannya banget sama upaya kita buat mencegah bahaya. Nah, yang benar adalah E, non-maleficence. Konsep utamanya di sini tuh prinsip mutlak do no harm atau jangan mencederai. Maksa pakai alat medis yang udah jelas-jelas terkontaminasi itu bukan cuma jorok ya, tapi itu kelalaian murni.
Tindakan kayak gini secara langsung bikin pasien yang udah rentan malah jadi berisiko kena infeksi tambahan. Jelas ini sangat bertentangan sama sumpah profesi kita buat nggak ngerugiin atau ngebahayain pasien. Yuk kita ubah sedikit suasananya di kasus 4 ini. Skenario yang ini sering banget bikin hati anget pas kita ngerawat di komunitas. Kalian lagi observasi tanda-tanda vital rutin ke anak perempuan umur 10 tahun di rumahnya. Pas lagi ngecek tensi, kalian merhatiin, kok rambut anak ini kotor, kusut, dan berantakan banget ya? Secara inisiatif, kalian rapiin rambut anak itu, terus dengan lembut ngasih saran ke keluarganya buat ngeramasin nanti sore. Nah, tindakan simpel tapi penuh makna ini didasari sama prinsip etik apa, ayo? Coba resapi maknanya. Ngerapiin rambut itu jelas bukan tindakan medis tingkat tinggi, apalagi tindakan darurat. Tapi, prinsip apa sih yang bisa dorong seorang perawat buat melangkah lebih jauh dari sekedar ngukur tensi dan masuk ke ranah kesejahteraan pasien secara utuh? Kalau tebakan kalian B, beneficence, kalian hebat. Ini tuh tentang bersikap proaktif buat berbuat baik. Beneficence nuntut kita buat ngelihat pasien itu secara holistik, sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar angka di alat tensi. Perawat di kasus ini sadar ada masalah kebersihan yang bisa bikin si anak gak percaya diri. Tanpa harus disuruh, perawat langsung ambil tindakan nyata demi kenyamanan dan kebaikan maksimal si pasien. Simpel tapi luar biasa. Kita perlahan masuk ke kasus terakhir nih sebelum tantangan puncak kita. Kasus 5, kalian lagi kunjungan rumah ke keluarga yang baru aja terdiagnosis TB. Tapi perawat yang satu ini beda. Dia nggak cuma sekedar gugur kewajiban jelasin cara minum obat atau nyuruh buka jendela rumah. Dia melangkah lebih jauh lagi. Dia nawarin diri jadi fasilitator. Jadi semacam jembatan buat keluarga itu kalau mereka kebingungan ngurus rujukan, urus BPJS, atau urusan ke puskesmas lainnya. Kira-kira, apa prinsip dasar di balik tindakan heroik perawat yang rela ngasih support ekstra buat keluarga yang lagi rentan ini? Kunci jawaban terakhir kalian sekarang juga sebelum kita melangkah ke level boss. Jawabannya balik lagi ke D, beneficence. Dan ini benar-benar mengilustrasikan gimana sebuah prinsip teori dari buku tebal bisa berubah jadi aksi advokasi yang nyata di lapangan. Perawat ini rela loh ngorbanin waktu dan tenaga ekstra buat mastiin keluarga tersebut dapat manfaat pengobatan maksimal tanpa harus pusing sama hambatan birokrasi. Ini dia esensi sejati dari keperawatan komunitas. Tunggu dulu. Kalian pikir kita udah selesai hari ini? Belum dong, ini dia tantangan level boss. Soal yang bakal bener-bener nguji insting sosial dan profesional kalian sekalian. Skenarionya Indonesia banget nih. Kalian sebagai perawat A, kebetulan tetanggaan sama pasien yang lagi kalian rawat. Terus pas sore-sore, ada ibu-ibu tetangga yang kepo datang dan nanya, si bapak sebelah itu sakit apa sih kok perawat kesana terus? Nah, alih-alih ngejawab rasa penasaran si ibu, kalian sambil senyum cerdik malah sengaja ngalihin topik pembicaraan ke harga sembako yang lagi naik. Nah loh, tantangannya adalah prinsip etik apa sih yang lagi mati-matian kalian pertahankan pas digempur pertanyaan tetangga di lingkungan kalian sendiri? Justice, fidelity, autonomy, confidentiality, atau non-maleficence? Saya nggak bakal ngasih tahu jawabannya di sini. Buktikan seberapa siap kalian buat UKOM. Tulis jawaban dan analisa tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Saya tantang kalian buat adu argumen klinis di sana. Kita lihat siapa yang instingnya paling tajam. Sebagai penutup, buat semua sejawat nurse di luar sana, selalu ingat ini ya. Etik itu bukan sekedar hafalan buat dapat sertifikat kelulusan UKOM. Etik itu benar-benar kompas moral kita. Dialah yang bakal nuntun setiap keputusan klinis kita, entah pas lagi sibuk di puskesmas, atau pas lagi duduk di ruang tamu rumah warga. Semuanya demi satu tujuan, melindungi martabat manusia. Jadi, aplikasikan prinsip-prinsip luhur ini dengan penuh kebanggaan di praktek kalian sehari-hari. Terima kasih udah ngasah insting klinis bareng hari ini, tetap semangat mengabdi, terus belajar, dan nanti malam sebelum tidur, coba tanyain ke diri sendiri. Sudahkah saya melindungi martabat pasien saya hari ini? Sampai jumpa!